Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali atas nikmat yang sangat melimpah insya Allah di tengah suasana yang insya Allah hujannya sangat rengket ya, dan besar. Kita masih didudukan di sini. Ini sebuah nikmat yang sangat besar insya Allah. Pun demikian ya, kajian subuh juga tetap berjalan baik ya, meskipun hujan di pagi sekarang lumayan lebat ya, alhamdulillah masih banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diberi nikmat dengan bisa duduk di majelis ini. Saya kira satu hal yang harus sangat kita syukuri insya Allah. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, kita sudah di bulan yang mendekati bulan Ramadan ya. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan ya. Kita mohon diberkahi di sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan wabalikna Ramadan, dan kita memohon kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan, bulan perlombaan, bulan yang kita tunggu-tunggu, kita harap-harap ya, untuk mengumpulkan banyak sekali pahala insya Allah. Maka kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah untuk disampaikan di bulan itu. Doa yang kedua adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Selalu saya ingatkan setiap tahun ya. Allahumma ya Allah ya, sampaikanlah saya di bulan awal bulan, maksudnya awal bulan Ramadan, bil yumni, dalam kondisi penuh rahmatmu ya Allah. Yumni itu artinya ketentraman yang luar biasa ya. Jadi kalau kita punya masalah, semoga Allah selesaikan sebelum Ramadan tiba. Jadi masuk bulan Ramadan itu kita nggak punya masalah sama sekali ya. Baik masalah yang sifatnya duniawi maupun masalah hubungan dengan sosial kita. Nah, kita mohon betul kepada Allah ya, untuk mendapatkan Ramadan dalam kondisi yumni. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Dan kita minta kepada Allah dalam kondisi iman yang meningkat. Iman yang meningkat. Kalau iman itu terkait dengan hati. Jadi nanti di bulan Ramadan jenengan minta kepada Allah dari sekarang dikuatkan hati kita untuk kuat di dalam ibadah. Itu wal iman dalam bahasa doa ya. Ya. Kemudian wassalamati, berulang kali saya sampaikan, kita minta keselamatan sampai di bulan Ramadan. Bukankah kita tahu bahwa setiap tahun selalu saja ada orang yang meninggal di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ya. Sudah di bibir Ramadan kurang 3 hari tahu-tahu meninggal ya. Nah, kita minta keselamatan wassalamati. Ini doa yang kita panjatkan di sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan para sahabat berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati, keselamatan, wal islam. Wal islam artinya kita ingin nanti di bulan Ramadan jenis ibadah yang disediakan di bulan Ramadan itu bisa kita ikuti semuanya. Bisa kita ikuti semuanya. Sebagian kita mungkin sampai di bulan Ramadan tetapi tidak bisa mengikuti seluruh ibadahnya. Ada yang tarawihnya nggak sempurna, ada yang ngajinya nggak sempurna, ada yang mungkin qobliyah subuhnya nggak sempurna. Kalau yang wajib-wajib insya Allah kita usahakan, tapi yang sunah-sunah kadang-kadang ketinggal-tinggal. Maka minta doa di dalam wal Islam ini artinya kita ingin Allah berikan taufik supaya semua jenis ibadah itu kita bisa lakukan. Kemudian terakhir Rabbi wa rabbukallah. Rasulullah mengajarkan Robku, kata Rasulullah, ya Rob kalian. Artinya Allah yang disembah Nabi Muhammad SAW dengan Allah yang kita sembah sekarang itu sama. Jika dulu Allah bisa
menunjukkan keajaiban-keajaiban sebagaimana dikisahkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Quran surah Al-Anbiya tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang kemudian berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka hari ini pun Allah mampu melakukan hal itu. Di dalam kisah itu dikatakan masuk ke 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya lambung ikan. Kemudian kebiasaan Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kemudian dikeluarkan oleh Allah. Dan di akhir-akhir dikatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu artinya apa? Hari ini pun jikalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dia akan dikeluarkan minal gham. Dia akan dikeluarkan dari segala macam kesedihan dan kesusahan hatinya. Entah yang anaknya mungkin lagi sakit, anaknya lagi bermasalah, sebagian keluarga kita bermasalah, mungkin usaha kita sedang bermasalah. Yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dikeluarkan minal gham, dikeluarkan dari seluruh kesulitan dan kesedihan. Maka ini janji Allah untuk kita, wa kadzalika nunjil mu'minin. Quran surah Al-Anbiya. Maka kita minta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Moga sareng-sareng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Amin. Semoga ini bisa menjadi awal untuk panjenengan membiasakan sampai datang bulan Ramadan. Karena doa ini penting Bapak Ibu. Doa ini sangat penting untuk menjamin keselamatan panjenengan di sepanjang bulan Ramadan. Ben tutup yo ben entuk optimal di bulan Ramadan. Itu rahasianya di doa ini. Bukan hanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan, tapi juga ingin sampai dan di dalam Ramadan itu optimal. Makanya dua doa itu digabungkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita belajar tentang fikih doa sebelum salam. Sudah saya sebutkan beberapa redaksi dan sudah saya maknai, insya Allah mudah-mudahan sudah dipahami insya Allah, dan mudah-mudahan sudah diamalkan sebagian. Khususnya doanya Abu Bakar As-Siddiq diamalkan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya itu banyak menganiaya diri sendiri dengan jumlah aniaya yang banyak. La yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ampunan, maghfiratan min indik, ampunan yang besar dari sisimu. Warhamni, rahmati aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau al-ghafur ar-rahim. Ini mudah-mudahan sudah diamalkan. Sudah belum? Pendek Pak itu, pendek Bapak Ibu. Di sela-sela kesibukannya dengan dihafalin Bapak Ibu. Karena ini doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak menyempatkan, memaksakan diri, ya nggak hafal-hafal Bapak Ibu. Harus memaksakan diri, punya jadwal. Hari ini saya murojaah, ngulang-ngulang berapa kali, gitu. Kemudian doa yang terakhir dibahas adalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ini insya Allah sebagian sudah hafal. Pak Har tadi insya Allah sudah hafal nih Pak. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga doa yang sangat agung. Setidaknya dua itulah jangan ditinggal. Kalau yang lain-lain belum hafal. Jadi kalau dengan sholat sendiri, sholat sunnah, sholat malam, ya duduk at-tahiyatnya agak dipanjangin sedikit. Jangan terburu-buru. Berdoalah di situ secukupnya. Nah Bapak Ibu, sebagaimana pola belajar kita, insya Allah setiap sebulan sekali saya sampaikan tambahan satu hadis arba'in. Bulan lalu kita bahas hadis arba'in nomor 10, sekarang nomor 11. Jadi untuk pelajaran sholatnya di skip dulu, dilanjutkan di
minggu depan. Karena sebagaimana kita tahu 42 hadis sudah disiapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Karena itu pondasinya agama kita. 7.000 lebih hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Mungkin kita suruh baca 7.000 lebih berat. Kemudian diringkas oleh Syekh Albani menjadi 4.000 di kitab Silsilah Hadis Sahih, yang double-double diambil satu. Kemudian dari 4.000-an itu diambil lagi 42 yang paling pokok, yaitu hadis arba'in, hadis yang 40 maksudnya, lebih tepatnya 42. Ini yang menulis adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang juga menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nanti sudah arba'in selesai, meningkat ke Umdatul Ahkam namanya, ada 400-an hadis. Setelah itu baru belajar Riyadhus Shalihin, gitu urut-urutannya ya, kalau di pondok. Jadi dengan minimal sudah pernah dengar yang 42. Sampun ngantos kita dados muslim kok sing 40 ora tau krungu, itu eman-eman. Nah ini hadis nomor 11, al hadisu hadi asar. Hadis nomor 11. Ini hadisnya pendek sekali tapi manfaatnya besar. An Abi Muhammadin Al Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Ini dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya dua cucu dari jalur Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah sibti. Sibti itu bahasa Arab artinya cucu, cucu dari jalur anak perempuan. Kalau dari jalur anak laki-laki namanya hafid. Kalau di Arab itu kalau ada cucu kok saking putra panjenengan ingkang putri dinamai sibti. Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa raihanatih, dan dia adalah raihanah itu seperti bunga yang berbau wangi. Jadi diibaratkan Al Hasan ini bagi Rasulullah seperti bunga yang indah, yang wangi. Maka Al Hasan ini termasuk yang sangat sering dicium oleh Rasulullah, bergelanjutan di Rasulullah. Dan memang istimewa Al Hasan ini, kakaknya Husain. Al Hasan ini kakaknya Husain. Kemudian kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala hafidtu, saya menghafal mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menghafal kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Artinya apa? Artinya tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Pendek hadisnya. Da'ma yuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang yakin, yang tidak meragukan. Ini hadis pendek, tapi masya Allah manfaatnya tuh agung. Kalau jangan masih ingat, beberapa bulan lalu kita membahas hadis arba'in nomor 6. Ini menikah tentang bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Taksir kelingan buatan ibu-ibu, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Taksir kelingan insya Allah, sedikit taksir kelingan insya Allah. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada urusan yang meragukan, mustabihat. Iki halal apa haram, iku ento apa ora. Ada yang seperti itu. Meski sebagian kita masih bingung, misalnya sebagian berpendapat rokok itu masih iki halal, haram apa halam. Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh.
Ada yang berpendapat makruh. Muhammadiyah Tarji mengatakan haram. Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram. Tapi Basul Masail atau Majelis Tarjihnya di NU mengatakan makruh. Jadi ada yang berpendapat haram, ada yang makruh. Nah ini wa bainahuma umurun mustabihat. Ada urusan yang begitu itu. Nah sebagian besar kita, Bapak Ibu, mengalami hal itu. Karena kita belajarnya kurang banyak, sehingga ada banyak hal yang kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu. Maka di dalam hadis nomor 11 ini menjadi pelengkap hadis nomor 6. Umpami panjenengan kepanggih ingkang meragukan, kata Rasulullah, tinggalkan, ambillah yang tidak meragukanmu. Pundut sing yakin-yakin mawon. Nek boten yakin ampun diambil. Niko. Itu pesan Rasulullah begitu Bapak Ibu. Kalau kita merujuk ke hadis yang nomor 6, dulu dikatakan famanit taqo subhat, sing sinten kemawon jagi dirinya dari subhat, maka faqad istabra lidinihi wa irdihi. Kata Rasulullah dulu di hadis nomor 6, sing sinten kemawon ngatos-atos saking bab subhat, nek ragu-ragu ya ora dijiko. Kata Rasulullah, piyambakipun sampun menjaga agami lan kehormatan dirinya. Niku Rasulullah ingkang ngendika nggih, sekalingan nggih. Kemudian waman waqa'a fi subhat waqa'a fil harami. Sing sinten kemawon melebet mundut ingkang subhat ingkang meragukan, kata Rasulullah, maka waqa'a fil harami, piyambakipun pun melebet bab ingkang haram. Riyen kula pun pernah terangaken nggih bahwa lah kok jarene si ragu-ragu, kok nek dijikuk terus jadi haram. Kata Rasulullah bahwa sebagian yang meragukan itu bisa jadi haram. Jebul awake dhewe wis nglakoni, lah jebul haram toh, itu maksudnya. Maka dikatakan sebagai gambaran nggih, karoi nggih yar'a haulahima yusiku ayarta afih. Kados to penggembala kambing menggembalakan kambingnya haulahima. Haula itu di sekitar, hima itu daerah larangan. Mumpun ngertos lapangan niku lapangan gadhe tiang. Mun dipageri ditulisi ojo mlebu lapangan iki yo. Kemudian penggembala kambing itu menggembalakan sekitar mereka niku haulahima. Maka bisa jadi gembalanya mlebet teng daerah larangan niku. Niku maksudnya. Dados tiang ingkang mundut napa-napa ingkang meragukan kados to tiang ingkang menggembala di haulahima. Kepleset sitik ya tadi haram. Kalau gembalaannya melebet teng daerah larangan lah niku maem daharan haram niku. Rumputnya nggak boleh dimakan. Sudah ada keterangan di situ. Dikatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu punya daerah larangan. Masing-masing tiang ada daerah larangan. Mbok jenengan nggih, ada ruangan di dalam rumah panjenengan yang terlarang orang lain masuk. Contohnya kamar pribadi panjenengan. Sampai anak sendiri pun harus ngetuk di beberapa waktu. Di waktu setelah zuhur harus ngetuk, karena memang itu hima namanya, daerah larangan. Kemudian dikatakan, ala wa inna himallah, dan larangan Allah niku menika maharimuhu nopo-nopo ingkang diharamaken. Jadi kalau larangannya Allah nopo-nopo ingkang haram niku larangannya Allah. Masing-masing kita punya larangan. Maka dikatakan sing sinten kemawon kepanggih ingkang barang ingkang meragukan, di dalam hadis nomor 11 dikatakan tinggalkan dakma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan nopo-nopo ingkang meragukan, pundut nopo-nopo ingkang boten meragukan. Niki sudah mali pendek tapi masya Allah. Bapak Ibu, hadis ini istimewa karena diriwayatkan oleh Al Hasan. Ini cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disifati bahwa Al Hasan itu disifati, masya Allah. Saya mencatat beberapa catatan tentang beliau secara khusus. Menika Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di penduduk surga. Sayyidi sababa ahlil jannah. Sampai dikatakan
Sungguh saya mencintai Al-Hasan, maka cintailah Hasan. Sing sinten ke mencintai Hasan, si sinten ke mawon mencintai Al-Hasan, maka dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Maka mempelajari tentang sejarahnya Al-Hasan itu penting, Bapak Ibu. Ini penting untuk tahu mengapa Rasulullah kok sangat cinta dengan Al-Hasan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah dalam satu waktu juga bersabda, sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid, pemimpin. Kata Rasulullah, dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai, yang bertengkar. Makanya dengan mempelajari ilmu Islam, sejarah, dirasa Islam dengan baik, dengan tidak akan kena subhat orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Islam ini penjumung perang kok. Karena memang bagian dari takdir Allah ini. Rasulullah yang bersabda, sesungguhnya anakku ini Al-Hasan akan menjadi pendamai dari dua golongan yang berselisih pendapat. Qadarullah, karena Rasulullah sudah bersabda, dan tidaklah Rasulullah bersabda kecuali wahyu pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka ketika kemudian Ali radhiyallahu anhu menjadi khulafaur rasyidin yang keempat, kemudian mau diganti berikutnya, terjadilah pertengkaran antara pengikutnya Ali radhiyallahu anhu dengan pengikutnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Sesungguhnya kepemimpinan jatuh ke Al-Hasan, tapi dengan legowo Al-Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Ini yang dinamakan dengan Amul Jamaah, persatuan kaum muslimin. Maka hadis ini jauh sebelum itu, masih kecil Al-Hasan, Rasulullah sudah bersabda nanti Al-Hasan akan menjadi orang yang menjadi jalan kedamaian untuk kedua yang bertikai, dan terjadi betul. Sejak itu maka di bawah kepemimpinan Muawiyah tidak lagi ada perselisihan. Muawiyah radhiyallahu anhu juga mulia. Dia adalah sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan melihat ada perbedaan perselisihan di kalangan para sahabat, jenengan jangan jelekan salah satunya. Dua-duanya adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada pelajaran hikmah besar yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Terlebih sekarang musim seperti ini, musim menjelang Pilpres, Bapak Ibu. Jangan sampai bertengkar cuma gara-gara berbeda pilihan. Boleh mencintai tapi jangan terlalu cinta, karena bisa jadi yang sangat dicintai nanti jenengan ganti suatu ketika tidak mencintai lagi. Sebaliknya kalau benci sama satu yang lain gitu, jangan benci-benci banget, karena sesungguhnya bisa jadi yang dibenci suatu ketika jadi teman baik. Makanya sampun ngantos kita bertengkar gara-gara masalah itu, karena kadang-kadang menjelang pilpres seperti ini sensitif nih. Aku gah yang masjid bedo karo kaya kok. Gah aku ini diskusi jebul bedo. Goro-goro kuwi dadi orang yang masjid iku lak eman-eman. Jadi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang baik siapapun dia. Siapapun dia. Semoga Allah berikan yang terbaik. Kalau dari sisi syariat Islam sebenarnya mencari pemimpin yang baik itu dengan bertauhid, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Allah akan mengirimkan pemimpin dari kebanyakan kaumnya. Demikian hadisnya dari Muhammad SAW. Sesungguhnya akan dikirim pemimpin dari kebanyakan kaumnya. Nek kaumnya apik, sing dijiko ya sing apik. Nek kaumnya elek, yo sing dijiko sing elek. Demikian, makanya para salafus soleh, yang soleh niku mengupayakan masyarakat supados dados soleh. Niku target akhirnya supados Allah kirimkan pemimpin yang soleh. Jadi sebenarnya orang-orang kayak saya begini tuh kadang-kadang malam berdoa mudah-mudahan dapat pemimpin yang baik. Dengan cara apa? Mendidik masyarakat untuk menjaga kesalehan. Itu sebenarnya intinya. Karena sekali lagi pemimpin itu perwakilan dari kaumnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang meriwayatkan adalah Al-Hasan sibti Rasulullah SAW. Dan kita disuruh mencintai Al-Hasan. Maka Bapak Ibu di tengah-tengah jangan sibuk maos-maos tentang sejarahnya Al-Hasan, Bapak Ibu. Karena di antara cinta kita ke Al-Hasan maka dikatakan cinta kita kepada Rasulullah SAW.
Ya. Masya Allah. Ya. Abu Hurairah ketika mendengar hadis itu mengatakan, tidak ada orang yang aku lebih cintai setelah Nabi Muhammad SAW kecuali Al Hasan, karena Rasulullah sendiri yang perintahkan. Sesungguhnya aku sangat mencintai Al Hasan, maka cintailah dia. Barang siapa yang mencintai Al Hasan, maka dia mencintaiku. Masya Allah. Mungkin sebagian kita belum pernah membaca sejarahnya Al Hasan radhiyallahu anhu. Semoga kita diberi hikmah oleh Allah sehingga punya waktu untuk mempelajari beliau. Kemudian, nah, ada fawaid atau manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek ini. Yang pertama, pentingnya menjauhi subhat, menuju yang jelas, dan inilah yang dinamakan dengan warok. Bapak Ibu, kalau jenengan pernah mendengar istilah warok, ia ada di hadis ini. Menika meninggalkan ingkang meragukan, mundut ingkang yakin, boten meragukan. Warok meninggalkan sesuatu yang bisa memudorotkan kita di akhirat. Itu warok, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa tazkiyatun nufus, tentang persoalan hati, ada kitab namanya Tazkiyah Nufus, Bapak Ibu, untuk masalah hati kita, supaya kita pulang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, yang itu menjadi syarat keselamatan kita di sorga. Maka ada istilah warok dan zuhud. Jadi kan sering mendengar ya. Kalau warok, Bapak Ibu, warok itu artinya meninggalkan nopo-nopo ingkang berpotensinya yang teng akhirat dados madharat buat panjenengan, dados siksa maksudnya. Nopo-nopo ingkang berpotensi menjadikan kita punya madharat, kesusahan di akhirat, kita tinggalin. Walaupun bisa jadi bab yang boleh, bukan yang sampai derajat haram. Kalau haram kan jelas, haram itu jelas ditinggal. Kalau warok ini sebenarnya babnya mubah, tetapi dia khawatir itu memadharatkan di akhirat, maka dia tinggalin. Kemudian kalau zuhud lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Zuhud menika meninggalkan apa-apa yang gak bermanfaat di akhirat. Beda ya. Kalau warok itu nopo-nopo ingkang saged dados siksa atau berpotensi keliru lah teng mriku. Nek zuhud niku nopo-nopo ingkang boten manfaat mawon boten dilakukan. Itu zuhud. Makanya lebih tinggi zuhud itu. Contoh, jenengan kaya raya, jenengan bisa beli mobil mewah. Tapi jenengan mikir, lah apa ya iki manfaat teng akhirat? Nek saiki aku duwe mobil siji cukup untuk beraktivitas. Terus kalau saya beli mobil BMW harga 2 miliar, kira-kira nang akhirat manfaat boten niku? Niku zuhud niku. Karena jenengan khawatir boten manfaat teng akhirat, jenengan tinggalin, itu zuhud. Maka hadis ini bab tentang warok, zuhud di atasnya lagi. Masya Allah. Jadi ini hadis yang pendek, tapi Masya Allah di antara manfaatnya itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, kemudian di antara fawaid yang kedua, yaitu pentingnya membangun kehidupan di atas sesuatu yang diyakini, bukan yang samar-samar. Saya melihat panjenengan pun sepuh, Bapak Ibu, jenengan harus pastikan bahwa pilihan akidah panjenengan itu benar, yakin benar. Saya mati dengan itu tuh insya Allah surga itu. Sampun ngantos jenengan mundut sesuatu yang sifatnya samar-samar. Iki jane iki bener ora to yo? Ini iki bener orang, maka ambil yang yakin, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering mengalami seperti itu, kondisi di mana kita tuh ragu-ragu, Bapak Ibu. Maka sungguh duduk di majelis, mendengar di majelis itu penting sekali supaya lebih memantapkan kita di dalam mengambil pilihan. Di dalam prakteknya, Bapak Ibu, di dalam prakteknya ini terbagi di dalam banyak sekali hal. Jadi persoalan mengambil yang yakin, jangan yang samar-samar, itu di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita.
Termasuk di dalamnya yang pertama tentu saja persoalan akidah. Persoalan akidah. Subhanallah ya Bapak Ibu. Jadi dengan yang sudah sepuh seperti ini harus jaga betul akidah. Moro sepuh saya itu yang dikoreksi setiap hari itu. Aku ki bener orang ya. Iki. Makanya dia itu bacaannya banyak. Dia khawatir amalannya keliru. Dia khawatir melakukan amalan yang keliru. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang subhat. Subhat itu pemikiran baru yang mempengaruhi orang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada seorang doktor lulusan Mesir, sekolah S2-nya linguistik bahasa Arab, S3-nya doktoral di Inggris, kemudian mengatakan, kalau panjenengan masih menganggap la ilaha illallah kunci sorga itu kuno, perlu diperbaiki. Subhanallah Bapak Ibu. Coba kalau kita pikir kita tuh nggak S3 Bapak Ibu, ada orang S3 belajar bahasa Arab lulusan Mesir mengatakan seperti itu, kan subhat. Oh jojo aku sing salah yo. Bisa jadi begitu kalau kita nggak yakin. Padahal Rasulullah ngendika man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di zaman sekarang ada la ilaha illallah itu bukan kunci surga. La ilaha illallah itu kunci persatuan. Subhanallah. Subhanallah. Ada seperti itu pemikiran ya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kalimatnya indah. Orang-orang seperti ini kalimatnya sangat indah, terasa sangat masuk akal. Bayangkan mengatakan mosok wong mabuk-mabukan, wong mateni wong, terus mati la ilaha illallah kok entuk surga. Sementara ada orang baik sekali, ke tetangganya baik, kasih ini kasih itu. Nek orang la ilaha illallah kok mlebu neraka, kok nggak masuk akal? Bayangin. Seolah-olah benar kan seperti itu. Padahal Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah yang berfirman bahwa orang-orang yang tidak punya la ilaha illallah memang di neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Tapi di zaman sekarang ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan jilbab enggak wajib. Profesor, subhanallah. Coba kalau jenengan enggak minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini ada di atas agama ini Bapak Ibu. Kita kan bisa terpengaruh. Lah sing profesor, ahli tafsir, pinter, saya siapa saja mengatakan boleh nggak berjilbab. Kita terpengaruh Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang ragu-ragu begitu, ambil yang dengan yakin. Umum seluruh para ulama mengatakan jilbab wajib. Umum ulama mengatakan la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Itu yang diambil Bapak Ibu. Kemudian di dalam muamalah, termasuk di dalam muamalah, contohnya di dalam perdagangan. Maka kita mengambil yang betul-betul yakin, Bapak Ibu. Betul-betul yakin. Kalau ada transaksi kok jangan ragu-ragu, ampun dipundhut. Kisah penjual tebu di zaman dulu, penjual gula. Beliau diberitahu oleh pembantunya, bos, iki panen tebu saiki ki elek. Jenengan gek tumbas gula saiki sing akeh. Supaya dapat untung besar. Maka kemudian ulama ini, kemudian ulama, dia beli gula. Kemudian dengan gula itu dia dapat keuntungan sekitar 30.000 dinar. 30.000 dinar itu sekitar dirham, 30.000 dirham, sekitar 128 M keuntungannya. Sampai ke rumah dia khawatir, ya Allah, iki jane halal apa haram ya? Wong aku ki mau orang kayak ngerti karo penjualnya nggak mengatakan keadaan yang sebenarnya, maksudnya ki suki bakal larang. Maka dia kemudian kembali ke penjualnya, Mas, saya nggak jadi ya, saya kembalikan sebab mau pas pertama saya beli sekali panjenengan boten sanjang sukiar bakal larang. Janjian ini kula boleh, ini apa secara hukum ini kula angsal kan niku, malah keuntungan.
Tapi karena dia warok, dia ragu-ragu hatinya, iki jane iki entu apa ora to? Dia kembalikan. Kemudian orang ini jawab apa? Ora apa-apa, aku ridho kok. Ora apa-apa. Nek kowe entu oke ya wis ridho, wis ora apa-apa. Pulang akhirnya ini orang, ulama ini. Ketika pulang ragu-ragu lagi di rumah. Ya Allah, iki zalim apa ora karo wong liya? Maka dia balik lagi, pun dikembalikan saja. Uang saya dikembalikan, ini barang dikembalikan, ben kowe yo entuk untung sing akeh. Bayangin Bapak Ibu, itu namanya warok. Mengambil sesuatu yang yakin banget, yang ragu-ragu jangan. Yang seperti ini yang harus kita ambil Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau jadi nanti menghadapi hal ini kira-kira meragukan, tinggalin. Lebih baik yang meyakinkan. Dan ini beberapa hikmah di antara yang bisa kita ambil dari hadis pendek ini. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan menjadikan kita semangat di dalam ibadah dan pilihan-pilihan kita ke depan yang meyakinkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yumni, iman, sehat, selamat insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.